dikit tuh bakal Spesialis. iya presiden. Jangan-jangan dia 04-nya mungkin ya. Kan lagi penggugat di MK. Ada gugatan ya? Kita. Kegiatan-kegiatan kita kan pasien itu kan 24 jam dia mengeluh. Saat kita sekolah itu kita harus bisa maintain Waktu. keluhan mereka dan waktu kita. Jadi ini bukan di forum jual belinya ya. Bukan. Itu juga bagaimana kita bisa jaga kesehatan juga. Sumpah dokter itu kita harus menjaga kesehatan juga kan supaya bisa melayani masyarakat. Dan gimana kita jaga kesehatan kalau satu makan kita nggak teratur. Kamu manja sekali kamu. Dia pukul banget. Nah, jadi kalau ada gitu, yang ada lagi yang diajak. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, aku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. Selamat datang kembali di Okedo Ortopedi, komedi dan edukasi. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang tren ya, yaitu tentang dunia kedokteran. Ada istilahnya residen, terutama residen ortopedi dan kemudian menjadi dokter spesialis ortopedi. Di sini kita ditemani oleh bintang tamu. Ada Dr. Mario, spesialis ortopedi. Halo Dr. Mario. Halo, Dr. terima Mario. kasih. Dan Dr. Sri Mahadana, residen ortopedi. Ya. Ya. Bukan ortopedi. presiden. Hampir jadi residen, hampir jadi spesialis ortopedi. Pleset dikit tuh bakal Spesialis. iya presiden. Jangan-jangan dia 04-nya mungkin ya. Kan lagi penggugat di MK. Ada gugatan ya? Penggantinya Waduh. ini rencananya. Penggantinya dia. Iya. Daripada sana ribut kan ayo Nah. ini aja deh. 01, 02, 03, 04 mungkin. Biar beda sendiri kan 04 gitu. Bosnya nomor 4 gitu ya. Daripada ribut ya kan. Ya, aku kenalin dikit ya Alfia. Dr. Mario ini adalah senior saya. Wih. Waktu residen dulu ya Bang ya. Saya manggilnya Bang Mari aja karena Bang saya Mari. dulu sudah Marilah akrab kembali. dengan Bang Mari. Bang Mari ini adalah spesialis ortopedi yang bekerja di Papua. Wow. Di Jayapura Bang ya. Merauke. Merauke. Papua Nugini. Area komplek. Area konflik. Area konflik. Jauh. Jauh. Jauh-jauh. Itu Merauke itu lautan, daratan. Heeh. Kalau konflik itu daerah pegunungan. Oh. Main. Berarti tempat Abang tidak ada gunung Bang. Nggak ada. Itu datar. Seru dong. Sepanjang mata itu dataran aja. Iya. Nggak ada gunungnya. Wah. Gitu. Berarti karena tidak ada gunung jadi aman gitu ya. Aman, Oke. karena dataran tuh cenderung lebih gampang Kabur. dilihat. Oh, gampang Mungkin dilihat. kalau ada itu kelihatan. Iya, Kalau di kelihatan. gunung kan Gunung. bisa sembunyi ya. Oh, ada kayak gitu ya. Perang Ada. suku berarti ya Bang ya. Ya, enggak sih. Kalau di kita cenderung sangat damai. Sama Damai. kayak di Bali, lautan, Laut. apa? Pantai. Pantai. Ada pantai tempat Abang? Ada pantai. Merauke. Saya belum pernah Bang ke Merauke Bang. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki Nanti saya boleh. ke sana. Kemarin Bobon Santoso ke sana. Oh Iya. iya. Apa Iya, dalam itu acara- Merauke tuh. Acara Masak ya? Masak. kompor merah putih apa? Iya. Dapur merah putih. Dapur Merauke gitu ya. Datang Jadi itu ya. salah satu yang dibilang sama Bobon pas dia ke sana itu yang satu hal yang bikin sedih. Kan dia datang sana masak Nah. daging sapi. Iya. Ditanya salah satu warga sana, pernah makan daging sapi? Jawabannya apa? Bahkan nggak tahu mereka sapi itu apa. Wow. Kasihan ya. Emang banyak kan yang gampang dicari kan rusa. Jadi Oh, rusa. iya kan sapi tuh peliharaan binatang sana, binatang asli sana tuh ya rusa sama kanguru yang kecil tuh nggak saham. Kanguru ada Bang? Yang kecil. Apa? Tipe kecil orang bilang saham. Main saham, Tipe S Bukan, mungkin ya. tipe saham. investasi. Jadi itu kayak kanguru tipe kecil tuh, yang bukan yang tinggi. Kalau Australia kan yang tinggi. Ini yang kecil. Oh ada. Nah, itu makanannya sering dimakan. Jadi sapi tuh ya konsumsi ya dulu hewan yang dari luar dibawa, dipelihara. Berarti dok, maksudnya statement seperti itu, apakah kita harus sedih dengarnya atau karena memang di sana tidak ada sapi? Emang ada sapi. Nggak ada sedih-sedih. Kalau saya Bobon itu kan memang baru seminggu 2 minggu sana. Saya dari lahir sana. Wih, asli Masyarakat yang makan daging biasa. Oh. Cuma dagingnya kan rusak. Oh. Sama kanguru. lebih mahal. Kasuari dimakan. Daging Itu kasuari. halal nggak tuh? Burung kasuari. Ya, daging kasuari. Daging burung banyak. Daging Di
Di sana makanan banyak, daging burung banyak. Burung. Nah, kalau yang kanguru tuh halal dimakan, Bang? Halal lah. Kayaknya halal aja deh. Iya. Heeh, sama kayak Nggak harum ya? Sama yang ini babi hutan banyak. kalau Nah, itu harum. Iya. Nggak halal, harum. 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 Tahu nih berarti. Harum. Tahu. Tapi kan udah di hutan, Bang. Udah di hutan berarti kan boleh. Boleh. Musafirin. Apa sama? terdesak. Iya, terdesak, lagi di hutan. Betul. Betul. Kalau di sini enggak. Iya. Kerja di rumah sakit apa aja, Bang? Izin, Bang. Di Saya tuh Merauke. rumah sakit umum daerah Merauke. Apa namanya, Bang, rumah sakitnya? Rumah sakit umum daerah Merauke. Oh, udah pakai nama Saya pahlawan sedang ya? mengajukan nama sebenarnya. Mungkin Kan ada bukannya dulu- aturannya rumah sakit itu harus pakai RSUD ya, terutama harus pakai nama pahlawan. Iya, sebenarnya saya mau ngajukan tuh kan rumah sakit peninggalan Belanda dulu. Sebenarnya bukan rumah sakit benar-benar dibuat oleh kabupaten, hibah tuh. Hibah. Jadi namanya siapa lupa saya, tapi dia namanya nama Belanda. Sebenarnya bagus sih kalau dibuat rumah sakit tuh namanya nama Belanda. Tapi Heeh. mungkin nanti literaturnya mungkin nanti kita coba ajukan. Saya pengen ajukan juga ke DPR untuk biar jangan RSUD Merauke. Sekarang masih RSUD Merauke gitu. Abang jabatannya di situ sebagai Saya KSMF untuk ortopedi tuh. Di Merauke. Kalau di Merauke RSUD-nya. RSUD. Kalau di Kabupaten Merauke saya ketua Ikatan Dokter Indonesia Merauke. Ketua ID ternyata luar biasa, Bang Mari. Sungkem sama Pak Ketua ID. Iya. Narasumber kita master-master Master ini. Di mana lagi, Bang Mari selain di RSUD? Di rumah sakit Angkatan Laut. Oh, TNI AL. Ya, Angkatan Laut. Sama praktek pribadi udah. Mantap sekali. Ya, pribadi. Tapi beliau nih orang Batak sebenarnya. Coba deh, nama panjang dokter Mario Daniel Simatupang. Simatupang. Tapi aslinya akhirnya di Lahirnya di Papua, di Jayapura. yang Batak siapa? Apa? Orang tua. Oh, orang tua. Dokter katanya Batak juga ya? Apa? markanya? Pura-pura Batak. Oh, pura. Bisa. Tergantung lawan partner. Makanya saya kalau dibilang Batak, gitu. susah kan? Iya. Orang Batak selalu tanya saya. Itu orang Batak? Bukan orang Papua saya bilang. Karena kalau kita bilang orang Batak ditanyain macam-macam mengenai Medan, kita bingung. Ke Medan jarang gitu ya, Bang. Iya, Medan jarang. Tanya, tahu ini? Nggak tahu. Kemudian bilang orang Papua. Jadi dia berhenti bertanya. Iya. gitu. Orang tua tapi tinggal di mana, Bang? Orang tua tuh tinggal di Papua juga. Oh, ya. Jadi memang penugasan di sana dari tahun 83 dulu. ya. Wah, belum lahir lah. Ya, dulu kalau nggak salah penugasan sempat juga sama Pak Luhut itu Penjahitan, sempat satu Oh, angkatan ada. dulu. Sama Opung. Opung dulu di Papua dulu. Cuman udah lama sekali tahun 83 itu kan hutan sekali itu. Bayangkan aja tahun 83, Pak. Iya ya. Kalau sekarang gimana sekarang? Sekarang sudah lumayan maju di era-era pembangunan sejak Pak Presiden SBY itu ada percepatan pembangunan tanah Papua. Oh. Apalagi Pak Jokowi lebih Iya kan inspirator. kencang lagi. Pembangunannya. Pembangunannya, pemerataan harga-harga lebih baik urus lagi. Oke. Sekarang sebelahnya nih kita tanya-tanya lagi. Dokter Mahadana. Dokter Mahadana. Asli dari mana, Dok? Dokter. Saya asli Bali. Tabanan. Asli Bali. Orang Tabanan. Iya, dulu S1 FK Di Udayana. Udayana. Angkatan masuk tahun 2010. Oh, 2010 masih muda berarti. Masih muda, terus Masih muda. Terus muda. Masih single? Enggak, udah nikah. Oh. Maaf ya tuh. Udah punya anak. Nontonnya kan yang cewek-cewek, wih masih muda, udah punya istri. Iya, lagi residen ya. Waduh. Terus habis dokter umum kerja di mana dulu? Atau langsung sekolah gitu? Ya, jadi kan pertama kalau kedokteran sekarang itu ya Bang ya. Iya. Tamat dokter itu, kalau di Udayana nih, Iya. itu dia wisudanya itu 6 tahun setelah sekolah. Jadi bukannya SKET, tapi DR-nya baru wisuda. Jadi kan kalau fakultas lain tuh wisuda itu begitu SKET kan ya, sebelum S1 koas. gitu. Saya dulu S1 lulus ya di Wisuda, iya kita wisuda Iya. S1. sebagai sarjana. Iya. Tapi Sarjana kalau kedokteran. di Udayana, Iya. itu setelah beres koas baru wisuda. Dari dulu. Dari dulu dulu tuh. Dari dulu. Oh, dari dulu. Gitu. Mungkin Beda. sekarang Beda udah mulai sistem. berubah ya. Masa bisa beda sistem? Nggak tahu saya. Iya. Ya, nah, jadi kan setelah wisuda tuh, Iya. itu wisuda karena untungnya tamatnya tepat waktu ya. Iya. Jadi 2016, kemudian kena internship. Oke. Internship selama 1 tahun Internshipnya di mana? di
di negara, Oke. di Jembrana tepatnya. Di Jembrana. Jembrana, ya Jembrana. Mungkin dijelasin juga internship itu apa gitu, karena mungkin banyak yang tidak tahu dokter internship itu Di sini apa. lah, kami sini kita jelaskan lah internshipnya. Terus kita habis nanti kita dulu proses Dokter Maha tadi habis dari lulus ya tahun 2016. Lulusnya 2016 ya. Baru langsung internship. Internship setahun. Itu program wajib pemerintah. Oh. Itu. Jadi pasti semua dokter-dokter yang baru tamat pasti harus menjalani internship. Itu Oke. kalau dalam bahasa awam internship itu sama dengan kayak magang ya, bukan ya? Magang boleh bisa dibilang seperti itu karena dalam proses internship itu kita belum sebagai penanggung jawab utama pasien. Jadi kalau misalkan kita lagi di rumah sakit nih, rollingan poli gitu kan misalkan, ya masih tanggung jawab sama pasien itu ya dokter di rumah sakit itu. Oh. Kita lebih ke, benar sih nggak ada salahnya kalau dibilang magang ya. Ya kalau saya bisa jelaskan nih sebenarnya program internship ini dulu akibat dari banyak protes kepada dokter-dokter yang dulu koas, Iya. tapi tidak bergelar dokter, Iya. dia memegang pasien. Jadi lebih ke legal. Kan ilegal tuh. Iya. Belum ada legalitas. Ya belum ada izin praktek. izin praktek. SOP-nya belum ada. Tapi sudah memegang pasien Iya. sehingga Pendidikan. dibuatlah sistem seperti di luar negeri. Ini masternya nih, Pak. Iya, masternya. Jabatan abang di internship apa bang? Saya kemarin baru diangkat dari Kementerian Kesehatan sebagai Ketua Komite Internship di Papua Selatan. Tepuk tangan. Wow. Tepuk tangan. Tadi udah ketua ID, ini ketua komite internship. Wow. Memang masalah-masalah legalitas itu penting karena ke depan ini masalah kita begitu kritis. Masyarakat Sehingga lebih mereka kalau punya koas itu bila tidak legal akan terancam masuk penjara. Usu ya. Dituntut. Ya, kalau kamu nggak punya legalitas kan tetap gampang. Makanya dibuat bagaimana caranya supaya dia bisa seperti koas tapi legal. Ya dilulusinnya cepet-cepet, makanya dipercepat kan, 5 tahun. Iya, Dulu kan awalnya ya, koas itu 2,5 tahun. ya Sekarang waktu saya itu cuma 1,5. 1,5 jadi cepet, tapi memang- kayak memang koas lagi. 1,5. Tapi pas di internship kayak koas lagi kan, di Iya bawahnya sih, tambah dokter. lagi Iya, ya. jadi Tapi artinya dapat bantuan biaya hidup. dari dapat biaya hidup, pemerintah. tapi legal juga. Jadi kayak bisa Digaji. bekerja, Digaji. digaji. Masalah Gitu. uang memang penting sih, karena memang kalau sudah lulus itu ya utamanya bekerja adalah untuk mencari mata pencaharian. Ya. Oke, habis internship, Kemudian setelah internship, saya sudah membuatkan tekad untuk lanjut sekolah ya. Karena waktu itu saya pribadi juga di lingkungan keluarga ada beberapa yang jadi dokter juga. darah biru, bang. Darah biru. Enggak, saya Oh, bukan. Magel, kalau kita magel. Dia darah biru. Enggak gitu. Pure blood. Pure blood, bisa dilawan. Maksud saya di sini adalah gimana saya ada figur di keluarga gitu ya, Ya. yang sebagai panutan kan Ya. begitu ya. Jadi kebetulan seperti itu dan waktu SMA, kalau boleh cerita dikit ya, SMA saya suka fisika dan malas baca biologi banyak-banyak. Nah jadi saya lihat saya udah tamat dokter nih, kira-kira dari cabang kedokteran apa yang sedikit banyaknya ada implikasi ke fisikanya gitu. Dan saya juga suka bedah, wah nggak bukan ortopedi nih. Gitu. Dulu masuk kedokteran dari SMA itu gimana prosesnya? Itu waktu itu saya tamat SMA kan 2010 berarti ya, masuk Iya. 2007. Mulai fix mau nyari kedokteran itu saat kelas 2 SMA waktu itu namanya ya, sekarang kelas 11 ya. Oke. Masuk IPA berarti ya? Masuk IPA waktu itu di SMA 1 Tabanan. Kemudian mulai fokus deh nyari kedokteran karena tahu itu persaingannya banyak banget ya, mau nggak mau harus mulai belajar. Susah ya masuk kedokteran? Peminatnya banyak, daya tampungnya terbatas. Jadi iya. Sorry dok. Kesusahannya nggak cuma di sini, tapi katanya di sini juga ya. Nah, kalau ya, itu agak menarik dibahas ya, karena ini juga hal yang sensitif ya. Karena kalau misalkan kita bilang masalah biaya, terutama untuk S1 dulu deh ya. Ya. S1 ini cakupannya untuk semua masyarakat Indonesia. Ya. Karena kita juga dokter umum masih kurang juga kan Bang ya. Betul. Jadi sekarang itu pemerintah banyak memberikan beasiswa. Oh. Jadi kebetulan waktu itu saya masuk dengan proses PMDK namanya di Udayana. Ya mungkin waktu itu kalau dihitung-hitung zaman sekarang jauh banget waktu itu. Dan juga pun kalau tidak PMDK ada biaya beasiswa, masuk bidik misi lah dari macam-macam. Waktu itu jadi ada institusi private organization juga ngasih banyak. Teman saya tuh mungkin sekitar 45% beasiswa banyak. Jadi untuk teman-teman yang mau masih SMA nih ya, Iya. masih SMA yang ingin jadi dokter begitu ya, nggak usah takut masalah gini, Ini tadi. cuan. Cuan. Ya. Piti. Iya. Piti. Kalau di Padang Orang piti. Padang Iya. piti bilangnya. Jadi sekarang itu gimana kita mempersiapkan diri aja, karena ya namanya masih SMA ya,
otak-otak lagi panas-panasnya belajar, ya dedikasikanlah waktu. Nanti investasikan waktu. Betul. Ya itu sih kira-kira. Aku dulu sekolah jurusan IPA dulu dok di Alia. Cuman dipaksa Masa apa? karena murid di IPA sedikit. Kamu masuk IPA aja kan? Karena nggak ada yang mau. Heeh. Darah biru juga. Darah biru juga. Iya, darah biru. Dipaksa soalnya. Dipaksa soalnya. Alhamdulillahnya kan pas lulus itu beberapa nilai di bagian IPA gitu kayak fisika, kimia, Biologi. itu alhamdulillah semua di bawah 5. Waduh, best score. Karena dipaksa saya. Maksimalnya sama sama nilai Prabowo berarti. Jadi ya. Ya, nggak jauh-jauh berarti. Masa? Kan di bawah 5 katanya. Oh bahaya sekali ya, tapi Ya, tapi nggak selesai apa-apa. juga ya. Ya, ya. Tapi kata yang sebelah kan 11. Oh, sebelah. Aduh. Gitu. Lalu-lalu. Sniper banget. Gak ada. Kita udah Udah move on. Iya, udah move Udah on. selesai MK. Udah dilantik juga. Udah. Ya, Terus sedikit. sudah selesai itu Ya. internship, sudah Internship. mendedikasikan diri mau Ya. sekolah, jurusan yang ingin diambil waktu itu apa? Spesialis. Spesialisnya, tadi kan setelah internship itu saya udah fokus nih ortopedi kan gitu kan ya, karena senang sih memang ya. Karena sedikit saya kalau boleh kasih usul ke teman-teman, mungkin yang masih di kedokteran ya atau mungkin mau jadi dokter, dalam memilih jurusan, izin dulu Bang ya, kira-kira sedikit. Dalam memilih jurusan yang akan kalian tekuni mungkin untuk proses spesialis kalian itu harus jujur sama diri sendiri dulu. Oh. Sukanya apa? Karena kalau ada motif lain selain suka dan passion, akan berat. Karena saat proses pendidikan residensi itu Presiden. gini ya, bukan presidensi ya, beda. Iya. Residensi itu adalah, jadi itu tuh benar-benar bisa dibilang periode yang tidak mudah. Jadi kalian akan dites ke to your core, dalam-dalam banget. Kira-kira kalau kalian memang cuma sekedar aja di bidang itu, akan mudah untuk menyerah saat kalian capai. Itu kurang lebih. Jadi mantepin dulu kenapa, apa, kalau sudah itu pasti gas aja udah. Gitu kira-kira. Presiden tadi ya. Residensi. Ya, nyari Residensi. PDS ya. Nggak boleh salah nih. Bahaya. Langsung diblokir Oh, iya. acara kita. Jadi setelah ketahuan tadi itu, akhirnya pengen masuk ortopedi, ya, lanjut deh preparation kan gitu. Preparation. Ada saran preparation biar untuk dokter-dokter yang Calon dokter. ingin mengambil residen, Ini untuk siapa? Untuk saya atau Bang Mario kayak gitu? dokter Mahadana dulu. Ramadan dulu lah. Mm-mm. Oh iya, yang paling masih newbie ya. Yang masih fresh, yang masih fresh. Kalau ini panelis ya. Karena gini, waktu saya pertama kali keterima di ortopedi, Bang Mario ini dulu senior saya. Bang Prisa senior saya juga. Iya. Saya Jadi- enggak. Belum. Belum. Enggak, kayaknya enggak bakal. Karena masih di IPA waktu itu. Masih 5656. Enggak lulus ya. Tapi 11 akhirnya nanti. Maka dipaksakan naik ke 100 supaya lulus. Iya ya. Itu juga dipaksa. Darah biru. Dipaksa juga. Oke, lanjut dokter Mahadana. Preparation ya, berarti ya kira-kira ya. Jadi kalau ini boleh saya cerita pengalaman pribadi saya, Boleh. kira-kira ya sebagai referensi gitu. Jadi pertama setelah pastikan sudah beres internship dulu. Sekarang sih gitu ya Bang ya. Oke. Dapat internship akan dapat STR selesai internship. Jadi Surat tanda STR registrasi. definitif apa? STR itu surat standar registrasi. Jadi akan dapat Ya, itu yang ribut-ribut kemarin. Legalitas. Sekarang seumur hidup. Seumur hidup ya, ya. seumur hidup. Oh. Abang udah ngurus itu? Belum. Iya, sama Bang. Nanti Nantilah. nanti tunggu ganti menteri. Iya. Nunggu stabil dulu Iya, ya. sambil dulu. Kita masih ikut, panas ya, ikut Mas? zaman mana gitu. Jangan marah gitu. Oke, lanjut. Mas. Jadi setelah dapat STR definitif waktu itu namanya, ya, definitif. Kemudian, nah aktualisasinya apa nih kan gitu pertama. Kalau saya pribadi yang saya siapkan, satu karena sadar banget peminat ortopedi itu banyak begitu ya, dan juga daya tampungnya terbatas. Ortopedi, waktu saya selesai internship, melihat pengumuman ortopedi kakak-kakak tingkat saya, oh cuma 5, 6 gitu yang, Iya. karena saya kan pengen di Udayana waktu itu ya. Iya. Karena kenal juga Rimon di sana, 56 yang daftar, saya tanya-tanya 25 gitu kan, jadi 1 dari 5 ya. Jadi harus mukulin 4 orang dulu, jangan mukulin sih, maksud ngalahin 4 orang dulu kan. Enggak apa pukulin juga enggak apa. Iya. Wajar. Udah dipukulin, Yang penting tes. Nggak ikut tes 4 orang. Iya. Iya. Sisa lu sendiri. Yang Lu pasti penting keterima. nggak ketahuan. Nggak Iya. ketawa. Main bersih aja. Iya. Apa sih keluar masing-masing 1 juta. Kayaknya ide bagus tuh. Asaran yang
Itu jalan terakhir Terakhir. kalau nggak mau Kalau udah dilanjut. pasrah ya. Kalau udah pasrah bingung. Ini Bingung. gimana ya? Ya udahlah. Kalau udah depresi apa gimana? Iya kan? Tambah depresi. Oke, lanjut. Ya, jadi kira-kira harus ada nilai lebih nih. Saya lihat kira-kira teman-teman atau calon sejawat saya yang juga pengen jadi ortopedi, kira-kira mereka udah ngapain aja ya kan gitu. Dan nanya sama teman-teman yang udah keterima juga, katanya mereka ada yang magang. Oke. Gitu, ya. Magang itu, waktu itu saya magangnya di Rumah Sakit Tabanan selama Oke. kurang lebih 3 bulan. Jadi magang itu ya ngikutin dokter spesialis di sana lah, kayak kenalan apa sih itu ortopedi gitu. Bahkan sebelum masuk ortopedi, sebelum magang ortopedi, tulisan ortopedi yang benar saya nggak tahu gimana. Oh, iya. Karena memang ortopedi, Iya. gitu kan, dulu nggak polosan aja. Nah itu salah satu. Kemudian ikut di poli, kadang-kadang bisa ikut operasi, walaupun sebagai observer ya, sekali lagi kita nggak ikut operasi. Observer aja, kemudian yang menarik juga. Waktu saya magang, saya ketemu sama Dr. Mario. Oh. Waktu itu dia lagi jejaring di rumah sakit saya magang. Oh, ketemu di mana? Sebagai Iya, residen. Sebagai residen. Kirain ketemu di luar gitu pas ngopi. Enggak, waktu itu ketemunya Ini di belum sana. masuk ya? Oh, belum. Belum masuk. Saya magang. Dia Jadi magang. beliau waktu itu Saya udah residen. udah residen. Ini masih dokter umum waktu itu. Saya masih dokter umum. Saya magang, beliau kebetulan Jaring jaring 1C ya, 1C. 1C Bang ya? Jaring. kuning ya. Ah, Kuning. Jaring sama Mas Trimanto waktu Iya. saya. Jadi waktu itu jaring sana kenal ortopedi. Oh ini kok presidennya keren-keren. Oh. Ganteng-ganteng ya kan? Gampang ya. Agak-agak. Iya. Jadi saya biar nggak rugi ganteng ya ortopedi juga. Oh. gitu. Oh, ganteng ya. Ganteng. Kata istri saya. Aja setelah itu ketemu, wah makin semangat nih. Tapi beliau juga sempat ngasih saran gimana sih cara masuk ke terima ortopedi. Wah emang berat saya nggak. Berarti emang didikan Bang Mari berarti ya. Buat dokter Sri Tepuk tangan dong tolong. Oh iya. Ini kita ditonton banyak orang nih. Ada 3.500. Amin. Oke, jadi dok. Kok amin ya? Amin. Apa namanya? Ini kan tadi masalah internship udah, Oke. residen juga. Magang sudah tadi. Nah, ya. terus ini kan kita mau ada bocoran atau hal-hal yang lagi viral baru-baru ini Oke. tentang dokter-dokter residen yang mengalami apa namanya pressure yang berlebihan atau apa gitu yang bikin beberapa dari dokter itu mengalami sedikit depresi. Proses residensi itu memang sekolahnya itu bukan seperti sekolah sarjana sebenarnya. Yang di bangku kuliah Yang di gitu. bangku kuliah. Itu Kita sekolahnya residen begitu kita keterima, kita tuh memang mungkin kalau waktu itu lebih dari 24 jam, maka lebih dari 24 jam kita untuk mendedikasikan hidup kita untuk pendidikan. Karena itulah tanda tangan kita saat waktu kita keterima ya. diterima. Saat kita keterima, kita berdedikasi terhadap diri kita, mendedikasikan diri kita untuk pendidikan. Agar kita memiliki keterampilan, kemampuan, dan baik secara knowledge, agar saat Anda lulus itu tidak menimbulkan mobilitas pada pasien. Jadi proses sekolahnya apakah ringan? Tidak, berat, Ya, sangat berat sekali residen. Jadi betul kata Mahadana tadi, sesuai passion itu nomor satu dulu sebenarnya kuncinya. Sukanya apa gitu? ya? Sukanya apa? Karena kalau memang Salah pilih. dipaksa tadi Heeh. nilainya pasti 5,6. Iya. Nilainya pasti Itu 5,6 masih karena nilai, dipaksa. belum ininya ya kan pecah. Bahkan ya. teringat Kalau menurut Abang gimana? Bahkan teringat saya itu di awal itu kita sudah dikumpulkan, pasti setiap residen yang masuk Heeh. sudah dipanggil oleh guru-guru besar, diedukasi bahwa besar itu guru besar kenapa sih guru besar ya? itu Saya juga belum paham itu Iya, guru gurunya. besar kenapa sih guru besar? ya guru besar. Grand teacher. Grand Keren. kan teacher. bahasa literally harafiahnya gede. Iya. Gedenya. Betul Iya, ya. penggede, penggede. Fisiknya yang gede. Iya. Guru-guru penggede. Kalau saya Penggede. benar nih bahasa itu. Jadi dipanggil ya, kan semua dipanggil kan? Iya. Keluarganya dipanggil. Orang tua bahwa yang udah punya iya. nikah, pendidikan istri. ini berat. Oh. Nanti akan ada konflik keluarga. Kenapa? Karena kita banyak di rumah sakit. Untuk pasien Untuk kita. pasien kita. Oh. Kegiatan-kegiatan kita kan, pasien itu kan 24 jam dia mengeluh. Heeh. Saat kita sekolah itu, kita harus bisa maintain Waktu. keluhan mereka dan waktu kita Heeh. sama keluarga kita, sama ya banyak sekali. Loyalitasnya yang- diuji iya, ya? Iya, diuji. Dan kita dapat STR sama surat izin praktek
residen namanya. Betul. Jadi surat izin praktek pendidikan ya Bang. STRP. STRP. Ini yang sering masyarakat salah, dikira waktu mereka berobat ke rumah Residen. sakit itu diperiksa sama kita, dianggap kita mahasiswa. Iya. Soalnya kita tuh sudah dokter. Ya. Cuman kalau di luar negeri, dokter yang memperdalam Bidang bidang tersebut. tersebut Oh, gitu. Jadi bukan itu mahasiswa yang periksa. Oh, nggak mau ah. Ya, nggak bisa. Tapi mahasiswanya ganteng. Nah, Itu boleh. tergantung. Oh, Kalau yang betul. kalau Apalagi pasnya cantik. Iya. kalau pasiennya ganteng juga. Bahaya. Oh iya, Gitu. sebenarnya gini, di daerah aku Dok, ada satu rumah sakit yang ada beberapa masyarakat lah yang bilang, aku nggak mau ke rumah sakit itu. Kenapa? Dok, dokternya muda-muda itu pasti baru belajar katanya. Yang bikin takut dia ke rumah sakit itu. Ada. Tapi ternyata memang sudah dokter. ternyata. Sudah. Nah, Tinggal mendalami ilmu dan keputusan-keputusannya tetap standar dokter kan sudah ada. Dari anamnesia, pemeriksaan fisik, itu sudah dikuasain oleh dia. SOP-nya sudah Pasti ada. dia lulus sudah. Cuma kalau dia mau mendiagnosis pasti mereka akan diskusi dengan tim dokter. Jadi kalau di luar negeri itu Guru ada tim, besar. guru besarnya. Guru-guru. Itulah yang menghasilkan diagnosis dia, bukan dia. Jadi nggak usah takut. Oh. Gitu ngapain susah, kan pasti ada timnya. Nah, Ada itu dia. SOP-nya ya Bang ya. Nah itu jadi teman-teman. Jadi nggak perlu takut lah lihat dokternya masih muda ya. Dia memang udah berpendidikan, Berpendidikan, ya. SOP-nya udah tahu dan ya standar udah jadi dokter udah dia Iya. kuasai. Tapi Itulah keputusan sebutannya residen. presiden tadi. Ya. Dan benar kata Bang Mario itu sampai dipanggil betul waktu pengumuman penerimaan itu, istri kita dipanggil, Dikumpulin, orang tua Iya, kita orang tua. dipanggil bahwa Kayak mau perang. Oh iya benar. Kayak mau perang. Iya, anak Anda memilih jalur ini gitu. Selamat yang pertama. Habis itu yang siap-siap juga bahwa memang hidupnya memang akan akan berubah dedikasikan 180 derajat. untuk pasien-pasien dan ilmu pengetahuan. Ya. Itu Berarti mungkin residen. jangan untuk istrinya, Ibu, nanti kan suami Anda bakal residen. Anda mungkin bakal kehilangan suami Anda. Tapi dan tidak bentuk fisik, waktu. Iya, waktu ya. Waktu dan itu kalau dokternya ngomong, Ini juga hilang. yang berkomedi. Ibu bakal kehilangan suami Anda. Waktunya. Waktu kamu udah jadi dokter, kamu sebagai dokter umum pun ya, itu bisa mencari mata pencaharian sebagai dokter umum. Bisa bekerja, menghasilkan uang, berkeluarga. Tapi saat kamu udah jadi residen, kalau di zaman Masih sampai sekarang. Indonesia, Iya. itu jangankan menghasilkan gitu. Bahkan kalau saya dulu sih ya tanda tangan sih bahwa kita sebagai kalau nggak tahu kalau zaman mereka, kalau zaman saya dulu tanda tangan kita di atas isinya. materai bahwa Mampu. pertama mampu, yang kedua tidak akan mencari pencaharian Kerjaan selama lain. sekolah. Oh, berarti nggak menghargai. Tidak boleh mencari penghasilan, malah bertanda tangan lagi. Saya tidak boleh mencari penghasilan. Nah ini yang saya baca. Karena saya udah punya anak, punya istri. Yang gitu. saya baca tadi Dok, bahwa beberapa kasus yang terjadi kepada dokter-dokter residen mengalami sedikit depresi diakibatkan karena tidak digaji katanya. Yang saya baca di berita. Iya, memang belakangan ini memang satu yang viral itu pembulian. Pembulian. Oh Sama iya, depresi. pembulian. Depresi. Pembulian itu Satu-satu dulu. Gimana Nah, Bang? kalau pembulian ini sebenarnya standarnya kan double standar. Artinya gini, belum ada batasan jelas pembulian itu seperti apa karena masing-masing individu mempunyai standar yang berbeda. Iya. Sesuai dengan biasanya ajaran orang tua. Mental itu ajaran orang tua. Jadi Betul. kita nggak bisa lu gitu aja lu nangis. Gua aja nggak pernah nangis. Nah, Nggak bisa. Saya beda nggak bisa mental. samain. Beda. Dia dididik bagaimana, saya dididik bagaimana gitu. Kalau zaman dulu mungkin saya dididiknya kalau orang tua saya lapor orang tua, kena sikat balik. Iya. Kamu manja sekali kamu. Sana Dia pukul serbu balik. balik. Nah, jadi kalau ada gitu, yang ada lagi yang diajar beda. Kalau ada yang ngomong kamu, lapor saya. Nanti Itu lain lagi gitu. Jadi memang double standard. Bully itu gimana sih? Kalau saya pengalaman bully yang paling berat itu saya waktu SMA. Gitu. Apa itu? SMA Abang dibully. Saya tuh dulu ada oknum nih, oknum ya. Pembulian tuh nggak semuanya, bukan Ya. sekolahnya yang bully, bukan Ada oknumnya. oknumnya. Ada pasti di setiap tempat tuh ada. Pasti. Jadi nggak usah kita pusing. Ya. Saya pindah dari Papua ke Jakarta. Oh. Karena saya dulu dari Papua, tiap hari saya dipanggil.
itu tuh monyet dari Papua. Pasti. Pasti iya. Berarti Monyet verbal ya. gitu. Saya bilang. Pembulian Orang hutan, verbal. orang hutan Nah. bilangnya. Iya, terus tiap hari dipukulin. Dipukulin dong? Iya, tiap hari dipukulin. Jadi dulu SMA saya tuh berat karena dari ya sempat juga lebih depresi lagi sebenarnya, cuman karena ya kita Ajaran ingat kan ada agama, ingat orang tua. Saya kan merantau dari Papua dulu, jadi saya tinggal di rumah orang dulu di Jakarta. Orang tua di Orang tua di Papua tetap. luar biasa. SMA tuh? Iya, SMA. Gokil SMA udah ngerantau. Iya, ngerantau. Jadi memang itulah pembulian itu sebenarnya. Kalau di residen menurut saya kan pernah stase di Korea. Iya. Sana juga Keras juga. wah keras, Pak. Belum pernah lihat guru besarnya marah. Wih, mereka tuh juga cerita, guru-guru yang dulu tuh juga cerita. Pernah lah dipukul, pernah lah diikat. Artinya di Korea juga sama. Sama aja kayak di Pernah. Indonesia. Belajarnya sampai jam 12 malam, duduk di depan kadaver. Kadaver tahu? Apa itu? Mayat yang buat belajar tuh sampai jam 12 malam baru boleh pulang. Duduk aja. Keluar dikit aja. Jadi isinya situ mayat itu makanan, jadi tidak boleh keluar dari ruangan itu. Dari ada ruangan Sampai waktu khusus ditentukan. atau tentukan. Cuman bedanya mereka digaji 30 juta per bulan. Jadi biar mereka suruh belajar. Makanya juga gratis udah ada makan. Udah ada kan Ada makanannya ya? harus dia makan siang, makan. Ojek dulu. Enggak ada. Prasmanan, Pak. Duduk aja ya. Artinya gue dimarahin tiap hari juga. Iya. Emosi dikit makan. Oke. Kopi udah ada mesin kopi tinggal. Ini beneran ada ternyata. Kerjanya apa? Duduk-duduk dapat duit. Itu tadi. Enak, Pak, belajar sana. Belajar gitu. Gue di Korea tuh aduh enak banget. Korea tiap hari ikut operasi. Kenapa? Rugi lo kalau pulang. Kenapa? Karena sore juga tertidur ada makanan, pizza, ada apa? Ikut sampai malam biasanya. Bagus. Bagus. Tapi ada pendukungnya digaji 30 juta. 30 juta per bulan. Dan kasus ini kan katanya tidak mendapatkan gaji. Iya, ini Nah, ini berarti apa namanya? Bertolak belakang sama yang ditandatangani dokter tadi. Yang dulu dokter kan Semua kan ada sistemnya. Oh, Ada- beda. karena begini, kita nggak bisa Kita harus nyalakan. tahu. Ini kan prodi ortopedi di bawah rumah sakit, di bawah Universitas Udayana. Universitas Udayana, yang dimana universitas itu di bawah sebenarnya Kemendikbud sebenarnya. Mendikbud ya Bang ya. Iya tuh, makanya saya di situ ada dua yang berperan sebenarnya, Kemendikbud untuk pendidikan, Oke. Kemenkes untuk sistem Pelayanan. pelayanannya. Kita nebeng ke Kemenkes. Kemenkes. Nah, penggajian harus menjadi Kemenkes. Bener, tanda tangannya emang Kemendikbud nggak menggaji. Lu mahasiswa. Kemenkes harus mempunyai inisiatif membuat regulasi untuk membayar mahasiswa itu. Kenapa? Mahasiswa itu kerja, membantu Iya kan? pelayanan masyarakat. Betul. Ngerti sistemnya nggak? Jadi masyarakat itu kan dilayani. Kok nggak dibayar? Nggak ada feedback. Gitu. Lu kan melayani tuh. Tiap ada keluhan malam kan, lo paripurna dong. Yang datang itu langsung dokternya periksa pasien. Iya. Ya kalau ada yang mulai gitu, kok nggak dibayar? Sampai nggak tidur, sampai itu nggak bayar. Kalau saya lebih senang ya harusnya ya Kemenkes bertanggung jawab, bukan malah menjelek-jelekin prodi kalau saya gitu. Bertanggung jawab. Oh iya harusnya kita bertanggung jawab. Cari solusinya. Udah nggak usah ribut kalau saya gitu. Ya, gitu. Karena melihat residen itu sebenarnya ya ujung tombaknya Bang ya. Yang pelayanan ke pasien itu kan langsung mereka yang ke pasien dan paling awal, paling tahu pasiennya bagaimana. Cuma kadang-kadang diapit ya sama beberapa kepentingan. Nah itu saya nggak bisa bicara banyak masalah gitu Bang. Kepentingan mungkin kalau saya sih nggak terlalu mengerti ya, tapi artinya gini, saat ada pelayanan di situ harus ada pembayaran, itu aja intinya. Ngerti ya? Logikanya ya. Iya, terserah dari mana asalnya, tapi harus dipikirkan gitu. Daripada kita cari siapa yang salah, kalau saya lebih senang cari solusi. Iya. Hidup itu cari solusi aja. Salah-salahan. Kita salah-salahan, Nggak habisnya. ya nggak ada yang menang gitu. Jadi regulasi, jadi gini, kenapa sih kita harus buat inilah, makanya kita bikin undang-undang nggak boleh copy paste. Ini copy paste. Pernah buat tesis copy paste kan? Template Bang. Template ya. Jadi masalah per tahun itu berbeda. Pasti. Jadi masalah hari ini beda masalah besok. Jadi harus dievaluasi. Oh ini masalah ini apa? Di mana coba? Dokter periksa coba cari keadilan. Cara mencari keadilan gimana caranya? Cari ini Ultraman saya. Nah. Ini kan cari Ultraman. Kalau kita di negeri Indonesia, kita harus cari undang-undang. Undang-undang itulah
keadilan kita. Kalau dia nggak ada yang berantem di bawah kayak sekarang ini semua berantem ini, lu gaji, lu harusnya nyalahin gaji. Saya nyalain apa? Karena nggak ada yang di atasnya. Kalau dia sudah residen dibayar oleh ini Kemenkes sekian setiap bulan, kan enak. Gak usah Udah nyalain. jelas ya. Prodi kan di bawah Ya. Dana. Jadi di bawah. sebenarnya kalau meluruskan dikit, kalau tanda tangan itu adalah sebenarnya adalah kemampuan. Ya. Kemampuan. Gini, kalau kita jadi prodi misalnya, kita mau menerima murid, itu kan proses sekolahnya kan panjang. Ya, sedangkan yang daftar itu kan banyak. Nah, mungkin kamu sudah mengalahkan yang lain dengan nilai yang baik, attitude yang baik. Nah, itu kan harus dipastikan kamu mampu nggak sekolah selama 5 tahun itu selesai. Betul. Yaitu dana pendidikannya, karena kamu tidak akan mendapatkan biaya apapun selama 5 tahun itu. Kamu punya duit berapa kan gitu kasarnya gitu. Selesai nanti 5 tahun itu jangan sampai di tengah jalan kamu udah bagus, ternyata kamu memang berprestasi, tapi ternyata kamu tidak sanggup tidak menyelesaikan pendidikan karena masalah biaya. Nah, itu terus yang mau nyalain siapa? Mau nyalain prodinya gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin nyalain Personalnya kan nggak mungkin juga. Setuju. Makanya banyak juga akhirnya yang mencoba mencari cara, mungkin yang kan bukan darah biru kan. Oh, ini kan darah biru ya Bang ya. Bagaimana kurang oksigen. kurang oksigen ya. Iya. Cari cara supaya bisa sekolah seperti itu. Gimana Bang? Berarti kalau saya setuju dengan Riza, artinya tangan-tangan itu. Kadang banyak yang salah sangka. Betul. Ini maksudnya kita harus luruskan Kayak aku tadi baru kepada salah sangka. masyarakat. Apa? Tadi kan langsung salah sangka. Iya, kan? salah sangka kan. Kan awam, orang awam. Uang. PT. Di awal katanya disuruh tunjukin rekening biasanya minta ya, Iya. penerimaan tuh. Tujuannya bukan mau minta uangnya. Iya. Oh, ada uang untuk biaya. Prodi tidak meminta uang sama sekali. Iya, tidak ada minta uang sama Biasa sekali. tidak Kalau ada kita, minta. kalau saya terus terang nggak ada minta uang. Jadi cuma minta, ada berapa? Oh, ada sekian ratus juta. Oh, bisa hidup nih anak nih. Iya. Jangan tengah jalan gini disuruh ke Korea, nggak ada uang. Padahal itu udah masuk salah satu Kurikulum. gitu. Jadi sistem begitu kan memajukan Indonesia sebenarnya. Iya, SDM-nya gitu. nah ya. SDM-nya kan bagus jadinya. Artinya semua itu udah diatur baik gitu. Jadi di sini hanya ingin mencari-cari kesalahan, itu yang saya tidak sih setuju sampai saat ini. Cuman tidak solusi sampai hari ini saya masih menuntut solusi dari mereka belum ada dari Kementerian Kesehatan. Siapa tahu Kalau ada. untuk bullying tadi gimana Bang jadinya? Habis bullying Itu untuk ya berarti kasus bullying itu berarti menurut Dr. Mario tadi kembali lagi ke personalnya itu mentalnya bagaimana kan pendapat orang tentang bullying beda-beda. Misalnya kan kayak misalnya ada yang didorong doang, oh kamu bully aku. Nah, beda. Ada yang dikata-katain doang, oh kamu bully aku. Iya, kan? betul. Berarti itu masih belum terpecahkan menurut Dr. Mario, bullying itu seperti apa? Belum ada definisi yang jelas. Definisi batasan bullying Iya. itu seperti apa? Apakah kalau sudah menyerang fisik itu masuk bullying Iya. atau kata-kata yang berlebihan itu atau sudah masuk bullying? Saya kasih contoh lah. Priza, umpamanya, Dokter Priza ini, umpamanya dia, saya lagi bukan bully, saya lagi, Priza, kamu lambat sekali gitu kan? Iya. Emang dia jalannya lambat? Saya bully nggak? Enggak. Ya emang lambat. Tapi karena dia tersinggung, Ah. dia bilang bullying. Tapi bisa diuji di pengadilan, karena emang dia lambat gitu. Kalau saya bilang dia cepat, kalau dia lambat, saya fitnah. Lebih dosa lagi. Dosa. Oh kamu cepat sekali padahal. Nggak, lebih kejam Bang, lebih kejam. Sarkas itu sarkas namanya. Fitnah lebih Fitnah lebih kejam. Sarkas. Iya, itu maksud saya gitu. Artinya gini, jangan sampai sesuatu yang kita kayak kelihatan keras gitu. Kamu nih tidak isi status, kamu dasar sontoloyo gitu, pokoknya gitu kan. Langsung, padahal emang statusnya belum diisi. Oh ya kosong gitu. Tapi jangan, oh ya, mendingan introspeksi diri, yang mana bullying, mana enggak. Kalau emang mau menjadi orang yang lebih baik, harus kuat mental. harus bisa memilah yang mana yang mesti dimasukin di hati, yang mana yang bisa Lewat telinga. lewat telinga. Soalnya ada dengar aku. Bisa belajar dari sini. Ya. Soalnya katanya tersinggung itu bukan tersinggung itu adalah pilihan. Ya. Terserah lu mau ngambil itu sebagai tersinggung atau enggak. Misalnya dalam proses ada kata-kata kayak kalau kamu kelihatan agak gendut ya, itu kan Ya. terserah mau ngambil tersinggung atau enggak, balik lagi. Ya. Makanya harus ya. Kalau yang bagusnya kan kita Biasa langsung oh ya gendut ya, berarti harus diet. Kalau yang itu oh, gila gue body shaming. Body shaming, anjir, sakit banget. Oh langsung update status, nangis di situ. Terus jadinya depresi. Depresi. Terus depresi tadi gimana Bang? Kalau depresi itu sebenarnya
definisinya sebenarnya itu mood ya. Depresi itu lebih ke arah mood. Jadi perubahan mood yang lama, bersedih yang berlama-lama. Jadi semua itu lama. Jadi harus sekitar 2 minggu lama gitu sebenarnya. Jadi bukan hari ini kesel banget sama depresi gitu. Enggak, lu harus besok pasti lu senang lagi. Kalau orang normal tuh begitu. Prosesnya berkelanjutan ya. Iya, harus berkelanjutan. Menumpuk baru jadi depresi. Gini, ada bedanya antara depresi dan burnout. Nah, itu bedakan. Oke. Antara depresi, yang itu adalah suatu kondisi medis, dan atau burnout. Burnout tuh exhausted, kecapean kali ya. Nah, bedanya apa? Kalau depresi, contoh misalkan saya suka sepak bola misalkan ya. Misalkan saya lagi sedih nih karena pekerjaan. Terus oke, kamu coba libur 1 minggu, main bola setiap hari. Kalau dengan itu saya merasa baik lagi, oh saya cuma burnout. Tapi kalau misalkan kamu di-relief dari tugas kerjaanmu itu dan kamu dikasih bola setiap hari tapi masih sedih, nah itu yang namanya depresi. Harus lama dia kalau depresi itu. Makanya kalau cuman nanya residen hari ini kamu pernah depresi? Ya pernah lah pasti. Semua orang pernah depresi. Siapa? Semua pekerjaan depresi. Iya. Pernah depresi. Iya, ini aku juga lagi depresi deh. Iya. Kerja di sini. Depresi. Depresi banget nih aku. Cuman kan kita besok pas ada sesuatu yang baik kita senyum lagi. Itu burnout itu sebenarnya. Iya, Itu beban fisiologis kelelahan. kita bilang. Jadi kalau saya bilang belakangan ini Gen Z. bukan Gen Z. Gen Z tuh baik-baik kok kalau saya. Saya sudah kerja sama mereka soalnya. Oh. Mereka hanya mereka sangat kritis. Sangat. Kayak saya ini kan ketua ID, tanya tuh, ini iuran buat apa, ini buat apa. Tanya, kalau kita dulu ada iuran, bayar aja, Pak. Terima aja. Pusing amat. Iya. Iuran, bayar gitu. Pernah nanya, kamu tahu buat apa? Ini sangat kritis ya. Sekarang ditanya. Apa dulu nih runtutannya? Artinya memang mereka tuh generasi kritis, dan kita harus memfasilitasi dengan baik gitu. Jadi ya jangan jadi musuh kita, jadi saya dulu gitu. Nggak ada Pak. Zaman dulu, zaman sekarang sudah berubah. Kita ngikutin aja. Karena mereka tuh generasi selanjutnya lu. Ngerti nggak? Lu mau lu terus sampai tua? Enggak. Kan enggak kan? Pasti lu harus membangun generasi baru. Nah itu mereka dirangkul. Ya kolaborasi aja. Era kolaborasi sekarang. Iya betul. Nggak ada lagi. Nggak ada yang senior junior. Ya makanya bisa jadi wakil presiden kita muda. Kenapa? Iya. Karena itulah eranya. Oh, berarti Dokter nggak masalah wakil presiden kita muda. Nggak masalah lah. Yang penting nggak ribetin gua. Karena yang tua juga nggak berubah apa-apa gua. Iya kan? betul. Gua kerja gini-gini aja bro. Nah itu dia. Kalau kasus-kasus di Papua gimana Bang? Ada juga pernah Oh iya dengar? nih, sorry. Apa kan lagi rame nih di Papua. depresi apa kan sebagai Iya. ketua ID-nya? Residen juga di Papua enggak? Enggak. Saya spesialis ortopedi di Papua. Tapi saya ketua ID, jadi saya tahu. Jadi gini, banyak sekali dokter-dokter spesialis kan memang diharapkan menyebar ke Daerah. daerah terpencil. Itu diwajibkan. Lalu itu sempat diwajibkan, tapi terkena kasus hak asasi manusia itu yang sempat digugat di MMA atau MK itu lupa saya. MA kayaknya itu dia bilang ini gimana nih bisa dipaksa, ternyata nggak boleh. Oke. Harus ke sana dengan Kemauan. atau penugasan khusus. Ya. Itu juga kalau dia daftar kan pembukaan terus daftar gitu apa? Daerah terpencil maksudnya. Iya. Daerah terpencil. Apa atau namanya tadi daerah-daerah. PDGS? WKDS dulu. Dulu WKDS Wajib kerja dokter itu spesialis. itu nggak boleh. Oh. Karena dia Wajib kerja dokter spesialis. dia ini apa? Dia digugat dia Ya di melanggar hak di- asasi manusia untuk menentukan Karena mewajibkan. tempat tinggal karena mewajibkan. Akhirnya Sudah masuk yang kita sekolah diri kita sendiri ya gitu. sekarang ini dibuka pendaftaran buat kecil-kecil. PDGS Ya sebutannya. PDGS, itu baru kan keinginan sendiri. Keinginan Ya sendiri, sudah, itu boleh. yang diterima. Nah, saya ketua ID menangani beberapa kasus-kasus dokter-dokter yang memang bekerja di Papua. Artinya saya menerima masukan, menerima curhatan. Ya nggak semua dokter spesialis itu kaya, Pak. Oh ya? Ya iya. Dalam pikiran aku dokter kaya. Enggak. Ada yang satu orang yang curhat sama saya itu memang dia susah dia. Dulu dia kerja di PTT ya, tempat terpencil. Dia minta rekomendasi untuk untuk sekolah. Akhirnya dia keterima sekolah di prodi, sebuah prodi kan. Pas sudah keterima, ternyata selama dia sekolah
nunggu uang beasiswa nggak turun-turun dari daerah itu. Dia ngambil beasiswa. Beasiswa daerah toh, kan Beasiswa katanya baru daerah. kembali ke situ untuk melayani toh. Oke. Semangat dong dia, kan Iya. dia nggak ada uang. Iya. Iya. Tiba dia sekolah, beasiswa nggak turun-turun, nyari uang bingung. Akhirnya pinjam di bank, Oke. pinjam di bank untuk biaya sekolah. Keluar dari situ, otomatis kalau dia sudah bukan darah biru, dia bukan orang kaya, dia akan mencari daerah yang memberikan penghasilan yang lumayan besar. Mungkin bukan dokter-dokter cari uang besar, bukan. Karena pengeluarannya juga besar. Ada yang harus dikembalikan sama dia. Hutangnya itu Hutangnya ya, juga ke bank tadi kembalikan. itu ya. Dan beberapa daerah itu kalau di tempat saya itu ada yang 6 bulan baru dibayar gitu. Jadi mereka curhat ke saya ya. 6 bulan nggak digaji. Ya gaji, karena mereka nggak digaji, karena kontrak. Kalau kontrak tuh kan gajinya artinya Intensif bang, intensif. iya ya. insentif. Insentif. sorry. Iya, artinya gaji kan standar lah. Gaji itu kan kalau daerah tuh 1,8, 2,5. 6 bulan nggak dapat insentif. insentif. Waduh, Padahal dia makan punya apa 6 utang. bulan? Hah? 6 bulan makan apa dong dia? Saya juga sebenarnya kurang paham, cuman Ya ya mereka mereka nggak dapat pemasukan, Ah, nggak dapat insentif, dan dia juga harus bayar hutang waktu dia sekolah iya. dulu. Ini kejadian nyata nih bang. Nyata ini, makanya saya cuma Real. terima-terima, saya bilang, "Dok, Dan spesialis itu bang. Betul spesialis." Masya Saya juga Allah. sampai bilang dia gini, "Dok, sudah gini, Dok. Saya juga tidak bisa buat apa-apa kalau maunya. Saya tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah juga. Kenapa? Yang punya program penyebaran dokter spesialis itu untuk melayani masyarakatnya adalah Kemenkes. Dari pusatnya. Harusnya Kemenkes buat regulasi yang memang baik buat semua orang. Kalau dia melepas dokter saja ke bawah, terus membuat di bawah itu nanti dokter berantem sama pemerintah. Kan kalau nggak dibayar otomatis dia Ya, ngadu ke pemerintah. marah-marah toh. Ada yang demo itu ya. Nah, itu kan berarti ya, Habis demo malah dipecat ya. iya Iya. di mana NTT itu kan. Artinya gini, lo buat aturan dong yang bisa orang di bawah jangan berantem. Itu kan tugasmu. Kenapa lu digaji gede? Mm-mm. Mungkin menteri kesehatan atau menteri apa? Ya tugasnya emang berat gitu, bukan ecek-ecek Iya, gitu. regulasi soalnya. Lu tugas lu gimana Berat. sih supaya ini jangan berantem? Mm-mm. Gimana sih ini supaya ini? Biar sama-sama enak Semuanya harus lo beresin, bukan Hmm. pokoknya lo harus ke sana, lu gua nggak peduli ya, terserah lu. Serah lu Nggak ngapain bisa. kan di sana? Nggak bisa gitu. Jadi itu akan menjadi konflik of interest di dalam suatu kota yang memang akhirnya dokter itu protes, akhirnya keluar gitu. Jadi akhirnya gitu berulang-ulang. Makanya dokter dari luar yang ke Papua jarang bertahan lama. Oh iya. Oh. Itu kan Kalau banyak. saya lahir di sana, bro. Oh, jadi itu tadi ya, banyak juga yang bilang kayak banyak dokter nggak ada yang mau atau nggak mau. Bukan ke nggak Papua, mau tapi sebenarnya. Mereka tuh Nah. punya hati kok. Dokter-dokter tuh senang melayani kok. Tapi kan janji, ini yang penting kan. Kita nggak pernah minta sesuatu yang lebih. Iya. Janji di awal itu harus ditepatin dong. Mm-mm. Makanya kayak anak kecil minta apa permen, tiap hari lu dikejar sama anak lu. Katanya kemarin janji permen gitu. Mana artinya, permennya gitu Iya, makanya saya bilang kita nggak minta mungkin demo naik gaji, naik insentif. Dia cuma minta dia punya uang yang dijanjikan di awal. Insentif Oh. itu ya. Yang kan dijanjikan di awal. Iya. Kalau kamu dapat sekian, kamu dapat sekian Per setiap bulannya, bulan, ya. ya. Ternyata Ternyata dapat. tidak. Gitu. Itu akan Menagih hak lah. menagih hak. Heeh. Tapi dianggap seperti Mencari uang. mencari uang. Itu narasi-narasi yang menyesatkan sehingga masyarakat berpikir, dokter sini cuma maunya uang aja. Oh. Padahal dijanjikan uang di Cuman, pengumuman. ya. Pengumuman itu kan bila mau melayani di sini akan dikasih uang sekian, Sekian. uang sekian. Bukan masalah apa-apa. Kalau sekolahnya gratis, saya yakin dibayar 5 juta ya nggak apa-apa. Oh. Kan sekolahnya gratis. Oh, itu yang masyarakat nggak tahu ya. Iya. Kenapa jadi dokter tuh Biayanya kan speak lumayan. up. Bukan biaya kayak diminta uang dari prodi, bukan. Biaya hidup itu kan Iya. kita bawa keluarga, kita nggak kasih gaji. Gimana Prisa? Betul. Iya kan? Nah makanya dari Prodi kan menanyakan dulu kamu mampu nggak, punya uang nggak. Ya Itu mungkin dia ini salah apa? satu kasus ya mungkin ya. Heeh. Ternyata dari Prodi menanyakan dan mungkin dia menjawab mampu tapi mampunya minjem. itu minjem dari Iya. bank, di mana itu tuh kan ya Kasian ya. nggak tahu ya saya aturannya gimana sih, tapi ya yang pasti itu kan nanti akan di masa depan akan Iya, tetap tersangkut tersangkut itu. juga akhirnya. Dan tiap bulannya harus dibayar. Kalau Iya. nggak dibayar maunya ditunggak 3 bulan aja.
Udah. Bunganya udah lain lagi gitu. Terus jaminannya juga bakal diambil. Jaminan juga bakal diambil. Jadinya depresi dia. Depresi jadi emang. Enggak sih. Maksudnya bisa jadi depresi kalau punya gitu terus. Itu sih berat sih kalau itu. Ya, Bikin kalau aku sih pasti depresi. itu. Gak ada pemasukan, punya utang ya kan. Oh iya, ada keluarga lagi, istri, Udah udah gini-gini ya waktu kan. sekolah juga berat juga kan sebenarnya depresi. Kalau Mahadana gimana? Pengalaman yang di residensi menurutmu memang berat ya sekolah ya? Apakah memang, kalau menurut saya sih yang dari Bang Mario, kalau ada contoh yang kayak gitu, itu udah kalau depresi itu wajar menurutku, memang berat. Wajar ya, kayak kalau yang tadi itu ya. Kalau saya sih mungkin baru bisa bicara dari perspektif yang residen dulu ya, Ah, karena kan saya residen. belum kerja nih. Oh iya. Jadi karena saya juga sudah berkeluarga, dan berkeluarga itu namanya istri yang masih muda, ada apalagi anak kecil gitu ya. Waktu kita masih, jadi tingkatan waktu residensi itu baru masuk, waktu itu kita masih ada bedah umum dulu. Bedah umum. Walaupun saya ortopedi ya, kan masih bagian dari, kalau di sini masih bagian Kurikulum dari lah bedah. maksudnya, Ya. kurikulum. Kemudian saat itu malah ke jaga 1. Jaga 1, jaga 2, chief, kandidat kan gitu ya. Iya. Nah sekarang saya sudah di level kandidat. Yang dulu kalau cerita yang lama-lama, ya menarik sebenarnya. Wah. Jadi kalau misalnya pas jaga 1, terutama 1, tadi Bang Mario sama Bang Prisa bilang, bagi waktu. Apalagi ada keluarga, ada anak gitu kan ya. Bahkan waktu anak istri saya hamil, kontrol ke dokter SPOG kan ya, ke dokter kandungan, nggak pernah saya anterin. Jadi iya, nggak pernah saya anter, dia ke sana sendiri, dan itu juga perjuangan dari istri juga kan sebenarnya kan ya. Jadi banyak pihak yang dilibatkan di sini, nggak cuma kita aja. Nggak cuma pribadi, keluarga juga. Selain itu juga bagaimana kamu bisa jaga kesehatan juga. Karena kan di sumpah dokter itu, kita harus menjaga kesehatan juga kan, supaya bisa melayani masyarakat. Dan gimana kita jaga kesehatan kalau 1, makan kita nggak teratur. Tidur nggak teratur juga. Nah ini tantangan sih ya. Tapi banget saya ingat apa yang pernah Bang Mario katakan sama saya waktu masih pendidikan itu, khususnya ortopedi, kamu tuh akan dibentuk menjadi orang yang how you are meant to be. Contoh 1, pikir sistematis. 2, berani. 3, ya memang fisiknya harus kuat. Dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu sebelum saya sekolah, kalau dibanding sekarang memang banyak ada perubahan. 1, ya itu, di mana saya diatur sama kakak-kakak saya, walaupun dengan cara masing-masing. Kalau Bang Mario mungkin santai, Bang Prisa mungkin juga lebih keras atau gimana. Dan itu Lebih keras. Keras banget. Nah, orang ininya keras. Nah, yang ingin saya masukkan dulu adalah keras. Ya, jadi gimana kamu memaknai bagaimana kakak-kakakmu itu ngajarin kamu gitu. Lihat aja nih, kayak tadi Bang Mario bilang, kamu kok gendutan ya? Memang mungkin kamu nggak boleh gendut. Kamu kok lambat kerjanya ya? Mas, saya mungkin lambat kerjanya. Kayak gitu. Jadi gimana kamu menyikapinya aja. Karena apa yang kamu dapat, seberapa banyak kamu dapat itu terserah kamu. Kamu bisa bawa secangkir ya, dapat secangkir aja. Kalau kamu datang bawa ember, banyak kamu dapat. Jadi terserah kita mau belajar sejauh mana. Gitu. Jadi kalau sekarang dibilang kalau gimana susahnya, susah pendidikan itu, harus belajar. Gimana kamu menyeimbangkan antara olahraga, tidur, ya, sama keluarga, dan belajar juga. Lu belajar operasi, kan gitu kan perlu waktu. Karena ortopedi itu nggak cuma di poli aja, orang operasi juga. Iya, gimana membagi waktu itu seninya sih. Seni lah katakan. Seni. Aku sedikit dengarnya kayak pasangan baru kan. Iya. Udah berpisah lama. Apalagi dengar tadi ya pas nggak bisa nemenin istri di awal-awal kehamilan. Iya. Bahkan sampai mau melahirkan masih kurang waktu juga. Waktu itu kebetulan saya diskusi dengan Bang Prisa waktu itu ya, waktu anak saya mau lahir juga. Ya minta, ini kan anak saya mau lahir nih. Ya, oh ya silakan. Nah, tapi tetap, saya punya teman angkatan ber-5 waktu itu. Total 1 angkatan ber-6. Bilang sama teman-teman nih, guys, istriku mau lahir nih, backupin dong. Oke, siap. Gitu. Jadi, gimana kamu membina teman-teman angkatan itu jadi keluarga sendiri. Mereka yang backup kamu saat kamu sedih, saat beberapa pikir untuk istirahat dulu, teman-teman saya, maju terus. Jadi, itu udah keluarga yang sebenarnya tuh. Ya, itu friends in need, friends indeed kan gitu ya. Gitu, kalau aku tuh coba rangkul teman-teman aku kayak kita ini keluarga ya, kita keluarga ya, pinjam dong 100 gitu. Makanya saya nggak jadilah kalau nerapin kayak hal kayak tadi. Teman-teman saya beda. Teman-teman saya dianggap keluarga, oh ya udahlah pinjam motor dong ya, oh pinjam mobil dong. Nggak bagus. Kalau kaya keluarga, kalau susah bukan keluarga. Iya, itu mereka gitu. Kalau kita lagi ada kan kayak wah kamu keluarga aku, kita ini saudara, satu Tuhan. Nggak boleh satu rekening, nggak pinjam dong. Mungkin Bang Prisa masih ingat. Ya kalau fase depresi sih memang harus ada penyelesaian. Artinya depresi itu
burnout tadi ya sebetulnya. Burnout. Tidak burnout yang tidak menjadi depresi. Betul. Kesimpulan yang Betul. aku dapat dari Ya. pembicaraan tadi. Jadi kalau misalnya dia Burnout. burnout, penyelesaian agar tidak menjadi depresi mungkin yang tadi kan minta teman-temannya mensupport gitu Ya. ya. Dan Karena apa kalau yang keluarga salah? minta support juga keluarga mungkin bingung juga kan dia. Nah, suami itu. saya di rumah sakit ini ngapain kan. Dia juga ngamuk. Iya. Sedangkan kalau teman satu angkatan kan mungkin lebih Lebih bisa paham lebih, kondisi gimana. gitu. Bener, ngomong sama keluarga itu, sekolah apa? Kayak gitu kok nggak pernah istirahat sih, kayak seperti apa sih kayak gitu. Jadi susah menjelaskan itu ke Istrimu apa pihak-pihak yang- kerjanya? Dulu- Profesinya apa profesinya? Dulu pindah gini, mantan pramugari. Iya. Lu, cuma tanya? lagi heboh juga Iya itu. juga. Bang mau dia. Oh iya. Bang Mario istrinya apa Bang profesinya? Sama ya berdua ya. Jodoh nggak kemana? Saya Pramugara. dokter juga. Pramugara ini. Itu temen. Oh, Saji. Ini menarik nih. iya. Jadi residen punya istri pramugari itu ketemunya di mana tuh? Dalam pesawat, Di pesawat di rumah tempatnya. sakit. Enggak. Oh enggak. Kalau saya itu memang dijodohkan sama teman. Oh, dikenalin, Batak dikenalin emang ya? karena Batak aja. Oh, ada macomblangnya. Iya, ada macam lain. Hmm. Orang Batak nih. Pramugarinya, wah, Kebetulan kalau dokter nih pramugari. gitu ya dokter nih. Waktu itu abang apa? Dokter umum. Dokter umum, betul. Oh, belum Dokter umum di sekolah. Papua lagi. Waduh. Kalau dia pramugari di Oh, Jakarta. Di Citylink ya, Jakarta. Dijodohkan. Kalau mah Ketemu di Facebook, Bang. Oh, gue biasa. Ada yang bikin Bisa ya ternyata. Bisa ternyata. Jadi Lebih nggak bisa. online main Facebook ya. main Facebook. Dapat pramugari, Pak. Aku dapat main Facebook, dapat motor bekas. Masih mending. Dan Bro, sama ada motor pramugari. bekas. Sama jualan ikan tongkol biasanya. Ikan tongkol, sekalian. Jadi ini bukan di forum jual belinya ya. Bukan. Oh, gimana ini gimana? baru- Ceritain lah. Iya, Bisa. lucu nih lucu. Tapi kan biasanya kalau aku buka Iya. Facebook ya cari apa barang-barang bekas, Iya, gitu, iya. mulai meriah muntah. Ya mungkin namanya jodoh kan pasti ketemu. Dari Facebook kamu ngechat dia sendiri gitu dulu. Siapa yang ngechat duluan? Dia Atau kamu nge-add dia atau memang tahu dia pramugari gitu. Eh, Atau searching yang pramugari. Atau ada apa grup gitu, orang cewek Bali. Pramugari gitu. Oh, enggak, orang Bali. waktu itu biasanya. kebetulan saya add, ya namanya mungkin jodoh dipermudah sama yang di atas ya. Add, message, balas ketemu. Oh, siapa yang ngechat duluan tuh? Oh saya. Ah, keren. Keren. Siapa tahu kan ceweknya dulu, kayaknya ganteng nih. Apa gitu. Tapi sudah status presiden waktu itu. Waktu itu ya lagi bedah umum, sasa bedah umum. Pasti foto profilnya lagi pakai. Kan. Tapi saya ganteng. Kayak apa namanya? Langsung Biasa sebelum gitu. kenalan ganti dulu. Foto-foto dulu kenalan. Wih, dokter. Pilih dulu. Habis itu edit lagi. Pakai jas putih ya, apa namanya Iya. itu? Tahu saya. Terus sekarang udah dikasih momongan sudah. Ada anak satu. Satu abang, Cewek, berapa, cowok? Bang? Cowok. Saya 3. 3. Berarti sudah tidak kerja pramugari lagi. Oh sudah enggak sempat kan harus apa kan ada anak di rumah. Kalau pramugari kan terbang Oh, itu terbang terus, ya. terus kadang nginap kadang-kadang gitu nggak Oh, bisa. iya. Kalau Maha, istri masih kerja. Waktu itu zaman COVID, jadi di grounded lama, nggak terbang lama, akhirnya ya udah nikah aja yuk. Gitu. Nikah aja yuk gitu ya. Orang-orang kan covid kayak Enggak, gua mau terbang. Habis terbang kita nikah Iya. gitu. Enggak, orang-orang pas covid kayak aduh gimana nih hidup. Nah, Aduh, kita masuk istri kan gitu ya. enggak kalau ini kita nikah aja. Gokil. gila, luar biasa, luar biasa. Aku aja pas covid kan masih kayak di mana beli masker ya? Enggak ada Terus kepikiran waktu nikah. Udah jadi suami istri, dia ngeliat kamu sebagai residen gimana? Jangan-jangan dia yang depresi gitu kan? Gue udah nikah sama dia gitu. Saya tanya, Ah. kalau kita belum nikah, masih pacaran aja, bisa bertahan sama aku? Enggak. Nah, dia bilang gitu. Dengan kesibukan saya residen itu nggak bisa. Oh, tapi kan statusnya. Karena udah nikah, ya kan tetap jalan terus. ya kan. udahlah. Jadi itu maksud saya adalah gimana mencerminkan memang pengertian pasangan tuh harus banget. Harus. Makanya tadi Bang Mario sama Bang Prisa bilang saat awal diterima itu dipanggil keluarga kita. Iya. Mungkin 99% waktunya bakal di rumah sakit. Ada alasan namanya residen. Residen itu apa? Penduduk kan. Penduduk rumah sakit. Nah itu Jadi kita warga rumah sakit. Memang itu beberapa kali istri tentu saja kan pasti ya adalah. sedih, Iya, siapa. pastilah sedih lah. Iya, apalagi tadi saya bilang kan waktu kontrol kehamilan nggak pernah saya. Waduh. Ya, Namanya bapak durhaka gitu. tapi untuk anaknya mirip saya sih. Alhamdulillah.
Kan cuma nemenin doang, enggak. Yang lain-lainnya iya. Wajar kan mirip. Karena mungkin pas nggak ditemenin marah. Kan biasanya kan kalau marah sama Jadi siapa mirip. jadi mirip. Jadi Bisa. Jadi untuk teman-teman nih siapa tahu yang lagi punya istri hamil, kalau mau anaknya mirip kamu, bikin marah aja istri. Ya, betul. Biar mirip ya. Iya, biar mirip. Marah-marah sama bintang Korea kalau mau ya kan. Marah-marah nggak jelas. Betulnya Terus dia waktu Korea. kita kan ada sastra luar ya, luar negeri gitu kan. Mahadana dapat sastra luar negeri kemana? Waktu saya enggak, karena pada saat harusnya keluar negeri COVID. Oh gitu. Jadi nggak pikir keluar negeri saya. Bang Mario dan atas-atasnya enggak. Kalau aja kan ternyata pramugarinya dia gitu. Bukannya udah nikah waktu itu? Udah nikah. Udah Udah nikah nikah. waktu itu. Harusnya kan jaga satu D, satu Iya. Jaga dua. jaga dua. Yang kedua ke Jadi kalau Korea. misal sebutan jaga tuh, atau kalau di residen tuh ada namanya pin. Pink, Pin. pin. Jadi Warna pin. mana kamu ke Kayak bros rumah sakit jalan kan pakai jas tuh. Ah, Dokter, tapi ada pinnya. Jadi pin merah, pin kuning, pin hijau. Itu beda-beda. Beda ya. Beda. Paling tinggi apa? Sesuai level. Beda level. Paling tinggi merah. Itu kayak Kemampuanmu sudah secara kurikulum, Iya. secara kolegium, kamu tuh sudah diakui memiliki pin kuning misalnya. Kayak Dokter Mario waktu itu kan Ketabanan. dinas luar, Iya. keluar rumah sakit pendidikannya, tapi harus ke rumah sakit jejaring pendidikannya sudah kerjasama MOU untuk menangani pasien karena dia memang sudah memiliki kemampuan itu di Iya. dari PIN. Jadi diuji. Kalau Ya. PIN apa? Saya udah positif sih. Oh, positif. Di atas Bukan biru. lagi. Udah Di nggak atas biru. itu ya. Ya. Jadi tadi menyinggung masalah PIN itu menarik ya. Kenapa? Karena itu dah PIN itu kita pakai di depan dada kita langsung. Jadi orang-orang tahu nih, ini orang di PIN merah. Oh berarti masih junior. Jadi kalau misalkan dia udah di-handle sama yang PIN hijau, apalagi PIN biru, oh tahu. Kenapa? Karena setiap kita naik tingkat itu, diuji. Jadi emang benar-benar tahu, oh untuk kamu PIN kuning, kamu harus ujian ini dulu. Jadi kompetensinya udah jelas. Itulah tujuannya pakai PIN itu ya karena Bang ya. Biar Jadi tahu tahu ya, Karena kompetensi. berat sekolahnya itu. Iya. Berat ya, Dok. 5 Naik tahun. dari PIN kuning ke PIN hijau, Sekolah PIN spesialis biru. residen. Bagus aja berarti aku nggak pengalaman saya ya. Saya udah pengalamannya. Siap. Saya tuh setelah dari Korea kan sekarang juga ke Korea, ketemu dengan prof-prof sana tuh. Saya selalu bertanya bukan mengenai keilmuan ya, Tapi regulasi, sistem kesehatan. Karena mereka bekerja di rumah sakit pemerintah yang memang saya harus Di belajar. sana bagus bang sistem Sebenarnya sistemnya begini. pendidikannya tuh. Pendidikannya itu dia kan hospital base. Oh. Jadi dia seperti asistennya Dokternya di dokter, situ. profesornya. Cuma yang saya lucu tuh gini, saya tanya, Prof, kira-kira gimana Prof? Pendidikannya keras gak sebenarnya? Kayak bahasa Korea bang. Bahasa Inggris. Oh, kirain. Keras nggak Prof? Mereka itu ada wajib militer. dokter. Semua tuh Oh iya, Korea tuh. Korea iya. Artis Wajib juga ya, militer, kan? artis juga. Oke. Bisa sampai 2 kali wajib militer satu orang. Itu satu kali wajib militer berapa lama tuh? Ah itu yang saya lupa cari itunya. Tapi dia katanya dia dua kali ikut Prof ini, 2 kali ikut ya. Yang lucunya dia bilang mendingan saya wajib militer 2 kali. Daripada Disuruh ulang sekolah. dari sekolah ini pak, sekolah ortopedi Tidak atau mau residen lagi. dia nggak mau ulang. Cukup Dia ya. bilang. Wih, saking Satu beratnya kali. tuh. Iya, di Korea ini kita nggak bicara kan banyak Betul. orang bilang oh sekolah sih enggak di mana-mana memang gitu karena sekolah itu lu harus bisa konsentrasi mengerjakan tugasmu sebagai dokter spesialis profesional seberat apapun hidupmu itu konsepnya Karena nyawa pasien di nyawa pasien di tangan lu Iya. gitu biar lu punya masalah keluarga Iya. lu punya masalah ini tanggung jawab dulu. tanahmu sama kerjaan terbakar Ya rumah apa, kebakaran habis semua. ya, pas lu ya operasi lu selesaikan dulu pak Harus lu fokus. punya otak harus bisa begini Wih, itulah pelajaran terpenting yang setelah saya pelajari bahwa oh begini ternyata dulu. Iya. Tapi ternyata habis selesai operasi pastinya marah-marah gitu karena ruangannya panas. iya AC-nya mati. Marahnya Itu dokter. gimana maksudnya Marahnya dokter, lagi gitu kan. Nggak, maksudnya dinamika yang lagi Oh, iya. gitu. Kalau saya sih alhamdulillah tidak pernah sih ketemu yang gitu-gitu. Iya juga. Cuman, ya itulah jadinya. Kalau bawa kita kalau emang mau sudah selesai SMA, ini mungkin yang SMA lagi nonton gitu ya, mau ngambil kedokteran, pikir-pikir dulu kali ya.
Ini show bukan untuk menakut-nakuti. Iya, mending jadi pramugari. Jadi Siapa tahu dapat residen, gitu kan. Jadi nggak perlu buka Facebook, jangan lupa Facebook. Siapa tahu ada yang ngecek gitu kan. Jadi kan nggak perlu capek-capek. Atau kalau mau lebih Iya. mau dapat yang lebih tua buka Friendster. Itu dapatnya yang udah senior. Iya. Tapi Gen Z. Tapi kembali lagi, ini pembicaraan yang menyenangkan sekali. Ini bukan untuk nakut-nakutin. Ini Iya. untuk get you on your feet. Nggak cuma terbang aja, nih injek tanah. Ini realita kita sekarang di Indonesia. Saat Oh. ini. Jadi memang nggak gampang. Tapi- Singkatnya biar jangan pas masuk manja-manja gitu ya maksudnya. Itu menurut saya. Ya, tapi Mentalnya, ya. benar. Bahkan saya bilang di awal tadi. Sudah bukan mental sebenarnya. Pas masuk ya sudah tahu oh begini. Oh, udah Kan tahu udah tahu. resikonya, Iya, itu ibarat Jadi ya kata jalanin. sebelum lu naik motor, lu udah tahu. Udah punya SIM. Gitu. Di Kemungkinan. situ ada mobil, ada pohon, bisa lu tabrak atau lu masuk sungai atau itu semua udah tahu baru naik motor. Besok jangan nyalain polisi gitu. Tapi gini, punya orang bilang kan, residensi itu berat. Apa sih beratnya? Nah, banyak tuh kan kemarin saya juga sempat ngasih talk show di share webinar. Berat di sekolah tuh apa? Nah, detail berat tuh apa sih? Boleh nggak kita Ya, bahas berat. sekarang? Boleh, gitu? boleh, boleh. Ya, pertama, itu kita pagi. Contoh, izin Bang ya. Pertama kita pagi, kita namanya adalah follow up pasien. Apa? Follow up pasien. Jadi setiap hari kan pasien tuh perlu dilihat, Heeh. ya kan? Itu kadang-kadang kalau misalkan lagi nggak beruntung, pasiennya banyak banget tuh. Jadi jam 5 pagi itu udah harus ada di rumah sakit. Jadi periksa pasien lengkap. Kalau misalnya kita kan di bagian bedah ada lukanya, kita bersihin lukanya, rawat lukanya. Kemudian itu harus beres sebelum jam 7 pagi. Apa? Karena jam 7:30 tuh kita ada pelayanan di poli. Morning juga report dulu. morning report dulu. Morning report itu adalah kegiatan ilmiah kita. Laporan Jadi pagi. Laporan pagi ya, secara bahasa Indonesianya itu melaporkan pasien-pasien jaga apa aja kemarin. Ya kita belajar dari sana juga. Setelah itu kita pelayanan lagi di poli atau enggak kamar operasi. Kalau misalkan kita giliran jaga deh tuh sampai besoknya. Nah gitu. Itu kita bilang berat ya sebenarnya di sana. Oke. Tapi ingat kita nggak sendiri. Ada teman-teman. Ada teman. Wah, Ada senior, ada senior juga junior. benar. Ada tim. Tim lah kita gitu. tim. Itulah kenapa saya bilang pas teman-teman yang kamu ajak masa perang lah kata-kata itu udah kayak udah kenal banget lah, udah kayak saudara banget. Kayak gitu sih. Berarti pas aja dulu tuh kok nggak Iya. dimasukin ke FK dan lain-lain. Kayaknya nggak mampu dong. Enggak sih, boleh aja. Saya kan semua kan Kerja di kembali sini aja lah aku sih. sama dokter. Semua tuh berat sih. Semua berat. Saya disuruh mengerjakan keuangan, neraca keuangan. Berat Dokter itu. Priza. Berat sekali. Ampun, Dokter Priza. Dulu saya di ekonomi dulu tuh saya ampun. Saya nggak mampu. Saya artinya gini, semua punya talenta masing-masing. Mending kita Oh, operasi iya. aja ya Bang ya, Semua daripada punya suruh talenta ngitung beda ya. neraca itu ya. Mungkin kerjaanmu juga berat, dan semua pekerjaannya Nggak ada tapi gampang. Nggak ada iya, langit yang nggak ada. pendek. Oh, Kan saya bilang tadi, Cuman talentanya aja. pastikan jujur sama diri sendiri dulu. Kamu sukanya apa sih? Bener pengen jadi dokter karena suka, bener pengen masuk ortopedi Atau karena cuma kamu senang, gaya-gayaan. atau cuma buat gaya-gayaan aja, Mm-mm. gimmick-gimmickan aja. Saran saya jangan, untuk menghemat waktu, banyak orang, hemat tenaga, orang. Ya jujur. Apalagi menjadi dokter kadang memang berubah nasib. Iya. Belum tentu. Malah lebih parah. nanti. Berubah nasib ya, Bang. Bisa-bisa udah jual tanah, Iya. nasib gak berubah. Jual motor lagi. Iya, jual motor lagi. Oh berarti nggak bisa juga kalau niat aku mau jadi dokter, aku mau berubah kehidupan. Nggak Iya. semuanya. Nah, Ada beberapa juga. ada kemungkinan yang kalian lihat di media sosial dokter yang memang sudah kaya, kemudian memang sudah kaya sebelumnya. Udah. Ya, cuman tidak pernah diperlihatkan dokter-dokter yang masih naik motor bebek itu banyak loh. Banyak loh. Banyak. Walaupun statusnya udah dokter. Banyak. Itu banyak dan saya memperhatikan mereka tidak main media sosial biasanya. Jadi mereka tidak memberitahu bahwa mereka cuma senang sama pekerjaannya aja. Oh, Naik iya, motor. iya. Cuman kalau dokter-dokter yang memang sudah terkenal di Jakarta itu biasanya juga udah kaya dari Wah. nenek buyut. ya yang orang biru bilang darah ya, biru. Bang, ya. Darah biru itu kan Darah biru. sudah memang turun temurun uangnya diturunkan. Jadi yang artinya ya mungkin penghasilannya itu bukan dari dokter itu mungkin ya warisan atau apa kita nggak tahu. Artinya kita tidak bisa bilang dia kaya dari dokter itu. Oh, berarti itu tadi berarti salah ya, berarti spekulasi Banyak saya. kok yang pakai motor. Kalau jadi dokter itu pasti kaya, enggak juga ya. Enggak. Tapi nilai-nilainya jadi residen suka dukanya, Nah, iya suka duka. happy-nya, nilai-nilai ininya, Banyak happy-nya apa? nilai benefit atau ya nilai apa ya, nilai kehidupan yang kamu bawa. Ini kan dari tadi ngomongin kayak jeleknya aja, negatifnya Iya. aja, Beratnya duit ini, lah, beratnya depresi ini. lah segala macam. Kalau saya pribadi saya jadi residen, saya yang pertama saya bangga sekali bahwa saya berhasil mencapai apa yang saya cita-citakan. Yang kedua, saya
diberi kesempatan sama yang di atas gitu Yeah. untuk belajar Wow. sebagai residen. Jadi kalau misalnya saya dimarah waktu residen, saya nggak belajar, itu saya juga bangga dan berterima kasih sebenarnya Yeah. harusnya. Karena saya diingatin lagi bahwa saya harusnya bersyukur, berterima kasih saya udah dikasih kesempatan untuk belajar, ngelihat pasien langsung, Yeah. mengerjakan operasi langsung, membina pasien langsung. Bahkan pernah saya masih residen itu makan pentol di pinggir jalan di ini Bang, di Renon tuh. Tiba-tiba ada lewat paman tukang jagung itu lewat. Terbalik dia datangin salamin dok. Bahkan saya sendiri pun tidak ingat tuh siapa gitu. Oh. Ya dokter yang dulu ngerawat saya, terima kasih banyak. Dulu kaki saya hampir diamputasi dok. Dokter ngerawat setiap hari sehari bisa sampai 2-3 kali. Gitu dia. Ingat dia ya? Ingat dia dan ternyata saya jangan lupa dan dia nangis-nangis di situ. Berkat dokter saya masih bisa kerja cari uang lagi. Jadi nilai jadi dokter, nilai jadi residen itu tidak usah dipikir lah berat ringan di apa sebutannya Bang? Berat ringan Di jinjing. Berat sama dipikul, Iya maksudnya. ringan sama dijinjing. Iya. jadi berat pikul sendiri. ya, Malas mikulin orang. itu lempar aja. Gue aja udah berat. Siapapun yang iya. punya cita-cita ya memang sesuai passion, kejarlah. Berat pasti bisa dijinjing, Iya. ringan pasti bisa Dibuang. dibuang gitu ya. Artinya kalau kita sudah dikasih tanggung jawab sama Tuhan Tanggung jawab. sebagai tangan kanan ya katanya. Oh Soalnya iya. kalau Tuhan langsung datang operasi kan nggak mungkin. Itu bukan operasi, udah di sana. Oh berarti. di sana. Berarti kita harus bersyukur ya. Betul bisa. Bersyukur. Dapat gelar dekat. Jangan depresi. Iya. Bang Prista, Bang Mario pernah bilang, Tuhan ngajinin dokter bedah untuk naruh pisau lo di badan orang. Cuma dokter bedah aja yang dikasih. Coba bayangin kan, gimana itu bisa dianggap dua mata sisi yang berbeda. Kamu mau gimana nih? Do good or do bad? Terserah kamu dah. Kamu udah saya kasih izin naruh pisau di badan orang. Silakan. Wah, Oke. gokil. Ini Benar. Dokter Mario. Memperbaiki ciptaannya. Lu bayangin. Iya. Tuhan nyuruh lu memperbaiki ciptaannya. Anjir. Itu kan benar-benar Iya wih, sih. gila. Gila. Ibarat kata presiden di bawahnya menteri itu, Pak. Itu. Ya, tapi tetap harus dengan protokol yang baik, Iya. dengan mawas diri dan sesuai keilmuan. Keilmuannya gitu. juga harus. Oke, penutup mungkin dokter Iya, Mahan dulu. Kan dari apa namanya dari kata-kata dari Dokter Mario ini banyak banget Iya. apa dagingnya ya. Jadi saya curiga dokter ini ada kaitan keluarga sama Mario Teguh kali ya. Iya, saya sebutan saya Dia Mario bukan Teguh. Mario bukan Teguh. Oh Mario bukan Teguh. Iya, Oh, kalau itu pantas. Mario ini Mario bukan Teguh. Saya sudah bikin hashtag Mario bukan Teguh. Iya. Second account itu namanya. Nah, soalnya di residen itu ada residen namanya Teguh Teguh juga. juga ada. Jadi mereka berdua selalu bersama-sama. Wah. Nah, Wih, gitu. Mario Teguh. Jadi Mario bukan Teguh. Teguh bukan Mario gitu. Teguh bukan Mario gitu. Ya, kasih masukan Nah, untuk kasih lah. Iya. Dari Sobat mana Oke nih? Dok bilang. Sobat Oke Dok? Iya. Mana nih itu, Pak? Yang Yang mana mana itu? aja, ya? Sobat Oke Dok, senang sekali bisa sharing walaupun nggak banyak. Tapi intinya satu, mantapkan diri kalian dulu. Jujur sama diri sendiri apa yang ingin kalian lakukan di kehidupan ini. Andai kata misalkan kalian memutuskan untuk mengejar karir di bidang kedokteran, bagus. Tidak pun juga bagus. Gitu. Yang kedua, apabila untuk teman-teman dokter umum yang ingin lanjut ke pendidikan spesialis, kembali jujur lagi sama diri sendiri, bidang apa yang kalian suka. Dan apabila kalian memutuskan untuk ke salah satu jalur, contoh di ortopedi, silakan. Kemudian mantapkan langkah kalian apa. Karena di sini saya ingin banget sebenarnya sharing bagaimana kiat-kiat detailnya ya. Nanti mungkin kita bisa di lain waktu. Satu, persiapkan diri ikut ATLS. Ya. Kemudian yang kedua, selesaikan internship dulu. Dan yang ketiga, siapkan support system yang baik. Nah, support system yang baik itu bisa dari keluarga dan termasuk juga kesiapan finansial. Kalau nggak ada, sekarang mulai ada LPDP yang untuk kedokteran spesialis, silakan. Itu kira-kira. Dan apabila susah di awal, it's supposed to be susah. Nggak ada yang gampang. Nggak ada yang baik itu gampang di awal. Ya. Kemudian awal-awal susah, kemudian sampai sekarang, walaupun saya belum tamat seperti kedua senior saya ini, sampai di posisi ini semuanya worth it, Bang. Oh. Ya, mungkin sedikit dari Pak Mario bukan Teguh nambahin. Bang Mario, silakan Bang. Apa Oke, gitu? saya mau kasih Pantun. sedikit Oh iya. buat Cakep. buat presiden. Masak ayam. Presiden mungkin selama ini mungkin dianggap presiden atau enggak ya kan. Iya. Jadi gini, kalian akan berada di posisi di mana banyak sekali orang di atas atau orang di bawah.
Di situ ada senior, ada junior, ada dosen. Jadi belajarlah dari mereka karena kalian secara individu tidak bisa berkaca pada diri sendiri. Biarkan mereka melihat kekurangan kalian, dan setelah mereka melihat kekurangan kalian perbaikilah. Saat kalian lulus nanti dan kalian telah berdamai dengan situasi kalian akan menjadi orang lebih baik dan menjadi dokter yang lebih baik ke depannya dan bisa mengaplikasinya keluar untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mungkin itu dari saya. Mantap sekali. Emang daging ya. Memang Dikasih daging ya. nggak Mario kulit. bukan? Teguh. Teguh. Oke, Dok. Udah keren banget nih, banyak Keren ya? banyak banget daging yang didapat nggak? Daging. Bukan kulit, tulangnya daging sama tetelan-tetelannya yang Ya, didapat. lengkap ya. Lengkap. Paket Apalagi lengkap. kan tentang yang aku ambil ya, yang tentang residen itu tentang kehidupan sih, tentang bagaimana menghadapi lah itu segala kemungkinan yang terjadi. Betul. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bersama Dr. Mario bukan Teguh dan Dr. Maha. Semoga teman-teman bisa ngambil apapun yang bisa diambil lah. Nah, kan kita terserah mereka ngambil yang mana, atau ada yang ngambil kalau gitu aku cari istri pramugari, kan terserah mereka kan. Itu hak-hak mereka. Jadi untuk teman-teman sobat Oke Dok, terus pantau Oke Dok. Kembali lagi nanti di Oke Dok, Ortopedi, komedi, dan edukasi. edukasi.